Sekarang kita akan membahas lanjutan mengenai kisah Santo Antonius Padua. Begitu banyaknya mukjizat yang dilakukan oleh Antonius dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, ia dikenal dengan sebutan Santo Antonius Pekerja Mukjizat. Melalui perantaraan doanya, banyak orang sakit disembuhkan, diluputkan dari bencana. Bahkan sekitar 12 orang yang sudah wafat dihidupkan kembali. Mukjizat-mukjizat yang terjadi melalui perantaraan doanya lebih banyak terjadi setelah ia sudah wafat dibandingkan semasa hidupnya. Hal ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang berkarya melalui Santo Antonius. Dari sekian banyak kota yang dikunjunginya, Padua merupakan tempat yang paling ia sukai. Meskipun hanya menghabiskan waktu 2 tahun di kota itu, Antonius selalu menganggap Padua sebagai kampung halamannya. Ketika di usia 36, Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela, dekat Padua. Ia wafat di sana pada tanggal 13 Juni tahun 1231. Setelah menerima sakramen perminyakan, matanya dipenuhi air mata, dan ia bergumam, "Aku melihat Tuhanku." Lalu ia pergi dengan tenang. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Tahun berikutnya Paus Gregorius ke-9 memasukkan Antonius di antara para santo. Di Padua sebuah basilika yang megah dibangun untuk menghormatinya. Relikwi kudusnya dimakamkan di sana pada tahun 1263. Sejak waktu kematiannya sampai hari ini, tak terbilang jumlah mukjizat telah terjadi berkat pengantaraan Santo Antonius, sehingga dia terkenal dengan nama pembuat mukjizat. Pada 1946 dia juga dinyatakan sebagai doktor gereja. Pesta Santo Antonius dirayakan setiap tanggal 13 Juni. Simbol-simbol Santo Antonius. 1. Kanak-kanak Yesus. Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya, Lord of Chateauneuf. Santo Antonius berdoa dengan khusyuk hingga larut malam. Tiba-tiba, ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang daripada sinar matahari. Kemudian, Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Chateauneuf, yang melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar Antonius, merasa heran. Temannya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati Chateauneuf, ia berpesan agar temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama ia masih hidup. 2. Kitab Suci. Santo Antonius sangat mengenal, mencintai, dan mewartakan sabda Allah dengan luar biasa. Ia begitu terdidik dan ahli dalam kitab suci sehingga Paus Pius ke-12 memaklumkannya sebagai Doktor Evangelis atau Doktor Kitab Suci. 3. Bunga bakung. Santo Antonius juga disimbolkan dengan bunga bakung, yang melambangkan kemurnian hatinya serta perlawanan terhadap kejahatan. 4. Nyala api. Santo Antonius juga digambarkan dengan tangan yang di atasnya bernyala api yang melambangkan kasihnya pada Allah dan kepada sesama.
Santo Antonius juga diangkat menjadi santo pelindung barang-barang yang hilang atau dicuri karena pengalaman hidupnya. Suatu ketika, ia memiliki sebuah buku Mazmur yang sangat berarti baginya. Buku tersebut berisi catatan-catatan atau komentar-komentar yang digunakannya untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Fransiskan. Namun, seorang novis, sebutan untuk calon anggota kongregasi religius yang sedang dalam masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius di biara. Ia memutuskan untuk melarikan diri, membawa serta buku Mazmur milik Santo Antonius. Ketika menyadari bahwa bukunya telah hilang, Santo Antonius merasa sangat sedih. Ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh agar buku Mazmurnya segera ditemukan atau dikembalikan. Doa Santo Antonius dijawab Tuhan. Novis yang mencuri buku itu merasa gelisah dan tidak tenang hatinya. Akhirnya, ia mengembalikan buku Mazmur tersebut kepada Santo Antonius, yang dengan penuh kasih memaafkan perbuatannya. Bahkan, novis itu diterima kembali ke dalam biara. Karena banyak mukjizat yang dilakukannya, Santo Antonius dikenal sebagai Santo Antonius pekerja mukjizat. Hingga kini, ia dihormati sebagai pelindung barang-barang yang hilang dan menjadi inspirasi iman bagi umat Kristen di seluruh dunia. Jadi, jika kamu kehilangan sesuatu, mintalah bantuan Santo Antonius dari Padua, dan tunggulah dengan iman apa yang akan terjadi.